Malam itu, dunia seakan berhenti bagi Arya. Angin dingin yang berhembus di jalanan tak mampu mengalahkan rasa dingin yang merayap di dalam hatinya. Ia masih berlutut di samping jasad ayahnya, menggenggam tangan yang dulu sering membimbingnya, yang kini kaku dan tak bernyawa. Orang-orang di sekitar hanya sesekali melirik, lalu melanjutkan langkah mereka. Kota ini telah terbiasa dengan pemandangan kemiskinan, dengan tubuh-tubuh yang tergeletak di jalan tanpa ada yang peduli. Namun bagi Arya, ini bukan sekedar tubuh asing, ini adalah ayahnya. Sosok yang selalu ia rindukan selama bertahun-tahun. Air mata Arya jatuh satu persatu. Kenangan masa kecil mulai berputar di dalam pikirannya seperti film lama yang diputar ulang. Ia masih ingat malam-malam di mana ayahnya membacakan dongeng sebelum tidur, mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang. Ia masih ingat bagaimana ayahnya menggandeng tangannya saat mereka berjalan pulang dari sekolah, bercerita tentang dunia, tentang harapan, tentang mimpi. Tetapi semua berubah ketika bisnis kecil ayahnya bangkrut. Kehidupan yang dulu sederhana namun bahagia berubah menjadi penuh penderitaan. Ibu meninggalkan mereka lebih dulu, tak sanggup bertahan dalam kemiskinan. Dan suatu hari ayahnya juga menghilang. Arya yang saat itu masih kecil dibiarkan sendirian, terlunta-lunta hingga akhirnya diadopsi oleh keluarga lain. Mereka baik, memberinya pendidikan dan tempat tinggal yang layak. Namun di lubuk hatinya ia tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang ditemukan malam ini, namun sudah terlambat. Tiba-tiba udara di sekitar Arya kembali berubah. Angin malam berhembus lebih dingin dan dunia terasa hening. Tiba-tiba terdengar suara, "Jangan menangis, nak." Arya tersentak. Suara itu, suara yang sangat ia kenal. Ia menoleh dan di sana berdiri sosok transparan ayahnya. Wajahnya samar, tubuhnya seperti kabut, tapi tatapannya penuh kehangatan yang dulu selalu Arya rindukan. "Kenapa ayah meninggalkanku?" Suara Arya bergetar, masih berlutut di samping jasad sang ayah. Sosok itu tersenyum pahit sambil berkata, "Ayah tidak pernah ingin meninggalkanmu, Arya. Tapi ayah malu. Ayah tidak ingin kau melihat ayah dalam keadaan seperti ini. Tapi aku lebih memilih hidup susah bersamamu, ayah, daripada hidup tanpa tahu di mana dirimu." Seru Arya, tangisnya semakin pecah. Sang ayah menunduk sambil berkata, "Ayah mencarimu, nak. Tapi ketika ayah menemukanmu, kau sudah memiliki kehidupan yang lebih baik. Ayah tidak ingin mengganggu kebahagiaanmu." Arya menahan napas, dadanya sesak, dan ia berkata, "Kebahagiaanku tidak lengkap tanpa ayah." Ayahnya menghela napas panjang, meskipun sebagai roh ia tidak lagi bernapas. Matanya menerawang jauh dan berkata, "Kau tahu, nak, hidup di jalanan itu kejam.
Tidak ada yang peduli apakah kau makan hari ini atau tidak. Tidak ada yang bertanya apakah kau baik-baik saja. Tidak ada yang menolong saat kau kesakitan. Ayah bertahan sejauh ini, berharap bisa bertemu denganmu sekali lagi. Arya mengepalkan tangannya, marah pada dirinya sendiri. Marah karena selama ini ia tidak mencari ayahnya lebih keras. Marah karena ia hidup nyaman, sementara ayahnya harus mati kelaparan di trotoar. Ayah seharusnya mencari pertolongan, setidaknya padaku, lirih Arya. Sang ayah tersenyum tipis dan berkata, seorang ayah seharusnya melindungi anaknya, bukan menjadi beban. Kata-kata itu membuat Arya terisak semakin keras. Ayah tidak pernah menjadi beban bagiku, ucap Arya. Sosok ayahnya mulai memudar, perlahan terseret oleh angin malam. Arya tersentak. Ayah, jangan pergi. Aku baru menemukanmu. Ayahnya menatapnya lembut. Ayah selalu ada di hatimu, nak. Jangan hidup dalam penyesalan. Hidupmu masih panjang. Ayah, ayah. Arya mencoba meraih tangan ayahnya, tapi hanya udara kosong yang ia genggam. Dalam sekejap, sosok itu menghilang. Arya jatuh di trotoar, menundukkan kepala di samping jasad ayahnya yang dingin. Pagi mulai menjelang dan orang-orang mulai berlalu lalang, tapi Arya tidak peduli. Beberapa saat kemudian, seorang petugas sosial datang setelah mendapat laporan dari warga. Dengan hati yang hancur, Arya memastikan ayahnya mendapatkan pemakaman yang layak. Di hadapan pusaran yang masih basah, Arya berjanji dalam hati, aku akan menjalani hidupku dengan baik, ayah. Tapi aku juga akan membantu mereka yang terlantar, yang kelaparan, yang terabaikan, agar tidak ada lagi ayah-ayah yang mati sendirian di trotoar seperti ini. Angin berhembus lembut dan Arya bisa merasakan di suatu tempat ayahnya tersenyum. Hujan gerimis mulai turun, membasahi tanah merah di hadapan Arya. Aroma tanah basah menyebar di udara, bercampur dengan aroma dupa yang masih mengepul tipis dari pusaran sang ayah. Arya tetap berdiri di sana, enggan beranjak. Matanya yang sembab menatap nama yang kini terukir di batu nisan sederhana itu. Bagas Prasetyo, 1962 2025. Seorang ayah yang tak pernah berhenti mencintai. Arya mengepalkan tangannya, seakan hatinya masih sulit menerima kenyataan bahwa inilah akhir perjalanan ayahnya. Meninggal dalam kelaparan, kesepian di trotoar, tanpa ada tangan yang menolong. Tuan, kita harus pergi sekarang. Seorang pria paruh baya, petugas sosial yang membantu mengurus pemakaman ayahnya, berbicara dengan lembut.
Arya menoleh dan tersenyum tipis. "Terima kasih sudah membantuku, Pak," ujar Arya. Pria itu mengangguk. Saya ikut berduka. Saya sering melihat ayah Anda di jalan dulu. Beliau bukan orang yang suka meminta-minta, tapi dia juga menolak bantuan. Dia selalu bilang, "Anakku pasti akan menemukanku suatu hari nanti." Saya tidak tahu bahwa anak saya yang dimaksud adalah Anda. Arya tersentak. Ada perasaan perih yang semakin mencengkram hatinya. Kenapa tidak ada yang menolongnya? Gumamnya. Lebih kepada dirinya sendiri. Pria itu menghela napas panjang. Dunia ini kejam bagi orang-orang seperti kami, Nak. Banyak yang bernasib sama seperti ayahmu. Terlalu malu untuk meminta bantuan, terlalu bangga untuk mengemis, tapi perlahan mati dalam diam. Arya terdiam. Kata-kata itu menghujam hatinya. Ia menatap sekeliling, di sudut-sudut kota, di bawah jembatan, di gang-gang sempit. Terlalu banyak orang seperti ayahnya. Terlalu banyak yang terabaikan. Seketika, sebuah tekad mulai tumbuh dalam dirinya. Beberapa hari setelah pemakaman ayahnya, Arya duduk di kamar apartemennya. Laptop terbuka di depannya, menampilkan berbagai artikel tentang tunawisma, kemiskinan, dan sistem bantuan sosial yang ada di kota. Ia mulai menyusun rencana. Arya memiliki pekerjaan tetap sebagai analis keuangan di sebuah perusahaan besar. Gajinya cukup untuk hidup nyaman, tetapi kini ia merasa ada yang lebih penting daripada sekedar bekerja demi diri sendiri. Dia menghubungi beberapa organisasi sosial, bertanya tentang cara kerja mereka, tantangan yang mereka hadapi, dan bagaimana ia bisa membantu. Namun, semakin ia mendalami, semakin ia menyadari bahwa sekedar menyumbang uang tidak cukup. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi orang seperti ayahnya yang mati sendirian di jalanan. Maka di sela pekerjaannya, Arya mulai menghabiskan waktu di dapur umum untuk tunawisma. Ia membantu membagikan makanan, berbicara dengan mereka, mendengar cerita mereka. Ia mulai memahami bahwa banyak dari mereka bukan pemalas atau orang yang sengaja memilih hidup di jalanan. Banyak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, atau sekedar terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus. Namun, ada satu hal yang selalu ia dengar dari cerita mereka. Rasa malu untuk meminta bantuan, rasa malu untuk terlihat lemah, rasa malu yang akhirnya membunuh mereka secara perlahan, persis seperti ayahnya. Beberapa bulan kemudian, Arya mengambil langkah yang lebih besar. Ia mendirikan sebuah yayasan kecil bernama Lentera Ayah, yang berfokus pada membantu tunawisma dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Ia tidak hanya membagikan makanan atau pakaian, tetapi juga membuka pusat rehabilitasi kecil, tempat para tunawisma
bisa mendapatkan bimbingan pekerjaan, konseling, bahkan sekedar tempat aman untuk beristirahat. Namun, perjalanan tidak mudah. Banyak orang meremehkan usahanya. Beberapa bahkan mencemoohnya, mengatakan bahwa tunawisma hanya malas bekerja. Tapi Arya tidak peduli. Setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat kembali wajah ayahnya di malam terakhir itu. Mengingat suara lirih yang berkata, "Ayah tidak ingin membebanimu." Dan setiap kali ia mengingat itu, tekadnya semakin kuat. Suatu hari, saat Arya sedang berada di dapur umum, semua pria tua datang menghampirinya. Rambutnya beruban, pakaiannya kumal, tetapi sorot matanya lembut. "Apa kau yang mendirikan tempat ini?" tanya pria itu. Arya mengangguk. "Iya, Pak. Namanya Lentera Ayah." Pria itu tersenyum tipis. "Nama yang indah. Aku mengenal seseorang yang selalu berkata bahwa suatu hari anaknya akan datang mencarinya. Dia percaya sampai akhir hidupnya." Arya menahan napas. Ia tahu siapa yang pria ini bicarakan. "Anda tahu ayah saya?" tanyanya pelan. Pria itu mengangguk. "Bagas Prasetyo. Dia pria baik, selalu membagi apa yang dia punya, meskipun dia sendiri tidak punya apa-apa." Arya menatap pria itu dalam-dalam, lalu tersenyum samar. Ada rasa hangat yang tiba-tiba menjalar di dadanya. "Ayah saya akhirnya menemukan saya, Pak, walaupun terlambat." Pria itu menepuk pundak Arya sambil berkata, "Dan sekarang kau meneruskan langkahnya. Dia pasti bangga." Arya menatap ke langit. Matahari sore bersinar lembut, menciptakan siluet keemasan di antara awan. Entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak lagi sendirian. Ia tahu di suatu tempat di alam sana, ayahnya tersenyum bangga padanya.